Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, viral di media sosial di mana pria Saifuddin Ibrahim kena azab Allah seperti online di channel YouTube saudara kita Islam yang menuliskan begini: Saifuddin Ibrahim azab kehidupan lumpuh setelah hujat Islam. Wow, ini luar biasa ini orang. Ini lagi timelinenya, kontan setelah istri Rasul, keluarga Saifuddin hancur berantakan. Nah teman-teman, berita ini diberitakan oleh channel-channel saudara-saudara kita sebelah. Mereka menggoreng-goreng tentang kehidupan Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika. Wah. Assalamualaikum, saya benar-benar menyaksikan kuasa Allah yang Maha Agung begitu nyata dan tak terbantahkan. Penghujat Islam bernama Saifuddin ini dengan lancang menghina rumah tangganya Rasulullah SAW yang suci. Lihatlah akhirnya, rumah tangganya sendiri hancur lebur, istrinya malah meninggalkannya dalam kehancuran yang pilu. Ia berani mencela pernikahan Rasulullah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, padahal ikatan suci itu penuh dengan kelembutan, romansa yang sangat indah dan mempesona, dan kasih sayang yang begitu mendalam, sebuah teladan cinta abadi di bawah naungan wahyu Allah. Namun si penghujat ini rupanya tak sanggup menerima keindahan itu. Kini malah takdir berbalik. Ia yang ditinggalkan, rumah tangganya porak-poranda, tak tersisa lagi kebanggaan yang dulu ia sombongkan itu. Sungguh ini bukti nyata para penghujat hanyalah besar mulut, suka mengusik rumah tangga yang mulia. Nah teman-teman, benarkah demikian Saifuddin Ibrahim lumpuh dan menderita ketika ia mengikuti Yesus Kristus? Seperti yang diklaim oleh si bapak berpicit ini, ya. Ia tadi bicara bahwa saya sudah menyaksikan betapa hebat Tuhan katanya, sehingga Saifuddin Ibrahim penghujat Islam katanya sengsara dan lumpuh menderita karena mengikuti Yesus ini. Apakah benar demikian? Inilah video Pak Saifuddin Ibrahim terkait dengan kesaksiannya tentang keluarganya yang dimana istrinya pulang ke Indonesia. Lihat video selengkapnya, baru Anda berkomentar. Abi, Yuli kok sedih? Abi kok sudah ngeposting di YouTube, Abi? Yakin, biarin aja. Boleh nggak Yuli ceritain sama teman-teman, Abi? Boleh sayang, ceritain aja. Teman-teman, boleh support dulu teman-teman, tap-tap layar yuk, kencengin dulu tap-tap layarnya sampai 5.000. Ada cerita yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya Abi itu, saya orang yang pertama diceritain sama Abi, dan Abi pesan sama saya, jangan pernah ceritakan ke siapa-siapa. Tapi memang ini pergumulan Abi, dan ini juga pergumulan saya teman-teman ya. Saya selalu mendoakan Abi supaya Abi itu kuat. Tapi tolong teman-teman tap-tap layar lu sampai 5.000 dan posting-posting ulang ya. Kadang kita itu sebagai orang Kristen itu harus support teman-teman. Support Abi, siapapun itu teman-teman kita para apologet. Bang Amazon, internal aja. Ya nggak apa-apa, posting-posting ulang atau tap-tap layarnya 5.000 teman-teman. Kita cerita dulu ya sedikit ya. Nggak apa-apa Kak Kesia. Karena Abi juga sudah, akhirnya Abi juga kemarin kan memang sudah sepakat untuk tidak cerita. Tapi ternyata Yuli lihat kok Abi memposting di di YouTube-nya gitu. Berarti Abi sudah siap seperti itu. Bang Amazon, salam Bang Amazon. Shalom, damai di hati. Gimana Menyala kabar? Bang. Baik Bang. Ini salam dari kota Kalimantan. Saya lagi di Kalimantan ini Bang. Oh, Kalimantan mana? Timur, barat, utara, selatan, tengah? Di Banjar Bang, di Banjar. Oh, Banjar. Kota Baru. Ya. Ya teman-teman, tap-tap layar 5.000 dulu yuk. Ini Bang Amazon ini juga sama Abi terus teman-teman. Pasti Bang Amazon juga tahu gitu. Wah gaya banget lagi di kasur aja live, buka-buka kamera. Kita di Indonesia ini sudah waktunya live. Oh ya, kita Ya ini sama tap-tap layar Abi tadi teman-teman. pertemuan. Kenapa? Maaf. Tadi ketemu sama pendeta salah satu ya. Kita bahas-bahas lah tipis-tipis. Ya kita bahas tipis-tipis boleh lah Bang Amazon ya. Nanti mungkin Bang Amazon dan yang lain boleh tambahkan. Karena Yuli juga
Belum 5.000 buruan bernarasi kalian tap-tap layar nggak mau, posting ulang nggak mau, tapi mau denger cerita. Minimal itu Itulah posting ulang. kepo-keponya orang Konoha. Iya. Jadi teman-teman, What? aduh. menghadapinya. Tidak berani. Kenapa tiba-tiba muncul suaranya Opung di sini? Teman-teman, orang kuat itu kan. Oke, teman-teman. Jadi ini sedikit sharing saya curhat-curhat sama Abi lah ya. Jadi berapa minggu ya Bi? 2 minggu yang lalu ya Abi telepon apa 3 minggu yang lalu Bi? 3 Iya. minggu lah ya Bi ya. Iya. Jadi 3 minggu yang lalu teman-teman Abi itu telepon saya gitu. Bukan saya mau ikut campur atau apa enggak, tapi memang saya sering ngobrol sama Abi juga sering cerita sama saya. Jadi begini teman-teman, saya minta tolong teman-teman juga support Abi terus teman-teman, karena namanya juga urusan rumah tangga kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tetapi di sini saya mengajak teman-teman untuk mendoakan Abi supaya Abi kuat itu, karena memang keadaannya sekarang Abi ini sendiri teman-teman di Amerika bersama 3 orang anaknya. Tapi kakak itu gimana ya aku ngomongnya, gimana ya Bi ngomongnya Bi, aku takutnya salah ngomong. Ibu itu gimana gitu Bi ya? Atau Jangan Abi aja lah yang meninggalkan cerita. kami. Atau Abi cerita lah Bi, Abi cerita Bi, nggak apa-apa mumpung ada teman-teman di sini, Abi cerita lah nanti. Biar saya mengajak teman-teman untuk tetap support Abi melalui apapun itu, kita bakal tetap support Abi. Abi bolehlah cerita-cerita santai dulu di sini Bi. Dulu. Abi, Jadi sudah 5 bulan. Setelah 5 bulan dia membawa anaknya 3 orang, putri semua. Dari anak dengan dia dipanggil Sarah Ayu. Dia terkenal karena mendampingi saya, wanita Bangka yang akhirnya menjadi istri saya. Nah, setelah dia menjual rumah yang di Tangerang itu, rumah yang saya bangun mungkin 3,5 M. Setelah dia jual, datanglah dia ke Amerika ini membawa putri saya 3 orang. Nggak taunya dia harus setelah 5 bulan dia kembali ke Indonesia tanpa kasih tahu saya, tanpa minta izin atau peluk anaknya. Betapa menyedihkan itu. Dan teman saya hanya kasih tahu, oh bu, abi, ini Ayu sudah keluar naik mobil sama ya ada yang jemput, begitu ceritanya. Hanya melihat punggungnya saja dengan 2 koper dan tas-tas bermerek yang dia beli di sini, dia pulang. Ada kali 1 minggu itu dia nggak hubungan, nggak diketahui dan nggak kasih tahu kalau dia ke Indonesia. Dan ini tidak membebanin. Saya harus menanggung dengan sendiri 3 orang putri ini, dia sekolah. Nah, pokoknya pagi-pagi sudah bangun untuk siaran jam 4, jam 5, jam 6, lebih kurang 2 jam. Baru saya bangun untuk mengurus anak-anak, kemudian mandiin, sarapan, antar ke sekolah, jemput lagi, itulah sampai pulang. Jadi memang repot sekali di Amerika ini, dan istri saya tahu bagaimana keadaan saya sebenarnya. Saya sudah cerita kepada seorang teman saya yang peduli sekali dengan saya. Saya ini hampir lumpuh untuk menjalani kehidupan ini. Jadi begitu. Ada yang nelpon, ini siapa ya? ya teman-teman nangkep nggak apa yang diceritakan sama Abi itu, teman-teman nangkep nggak teman-teman? Saya mau tanya, teman-teman nangkep nggak apa yang diceritakan sama Abi itu teman-teman?
Ini teman-teman ini pada nggak ada yang ngomong ini, pada mana penontonnya ini. Teman-teman nangkep nggak apa yang dimaksud sama Abi? Jadi memang keadaan Abi sekarang di Amerika itu sendiri dan mengurus 3 anaknya yang masih kecil-kecil, teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya menaruh hati atau apa, langsung kalau ada berkat ya, ini saya nggak maksa atau apa ya, boleh langsung support Abi teman-teman ke nomor rekeningnya Abi. Karena begini teman-teman, memang Abi sekarang di sini mengurusi Abi umur berapa sekarang, Bi? 60 lebih, 62-an. Abi itu umur 62 tahun teman-teman, mengurus 3 anak perempuannya itu sendiri. Anak perempuan pertama umur berapa, Bi? 8,5 tahun, kemudian 6 tahun, baru ulang tahun kemarin 28 Mei, dan 9 Mei bulan ini anak saya ada tamu yang mau masuk, ketemu ini yang menangisi saya juga, terlampau banyak yang menangisi saya ini. Ya, Abi pasti. Amazon juga tahu keadaan saya. Jadi hitungannya sekarang udah berapa bulan, Abi? Teman-teman kencingin tap-tap layar lo teman-teman. Tap-tap layar yuk, tap-tap layar yuk. Tap-tap layar teman-teman. Bang Amazon. Ya begitulah keadaannya Abi kawan-kawan ya. Memang Mana Amazon? entah nggak tahu kemana dia, di sini doang nggak ngomong dia. Dia nangisin saya juga tuh anak buah saya ini. Bukan, jangan kan Abi, Yuli aja Abi telepon kemarin, Yuli langsung kayak nggak percaya dan nangis kok. Iya. Sana. Wah, mobil bagus. Ke sana lagi ya, Bang. Ya teman-teman, kita harus doakan. Kita di sini itu bukan untuk apa, tapi kita doakan supaya istrinya kembali sama Abi, berkumpul bersama. Halo KM. Kepencet deh. Ya, itu kita menjadi PR kita bersama teman-teman, kita bantu doakan Abi ya kawan-kawan ya. Kita doakan Abi. Yang pertama Abi, kesehatannya Abi dulu gitu. Karena bayangkan ya teman-teman, coba kalian yang udah usia 62, 60-an tahun ke atas disuruh ngurus. Halo. Waduh. Siapa itu? Yuli. Oh, Nih, Yuli. Saya dibawain, waduh, ampun deh. Terima kasih Bapak baik. Bapak baik, tuh bawain coba. Tiap hari Abi ini dibawain makan, obat, dibawain pakaian, boneka-boneka kecil. Aduh, abang. Kenapa abang ini datang? Aduh. Taruh dulu di sini. Saya panggil dulu yang cantik-cantik itu. Ya, panggil anak-anak Bi. Ini teman-teman lihat anak-anaknya Abi. Teman-teman kalau punya ini berlebih boleh disiram-siram Abinya teman-teman ya. Kalau ada berkat lebih boleh dikirim-kirim gift ke Abi ya teman-teman ya. Kalau ada berlebih, kalau enggak jangan paksa. Ini semua panggil Opung. Kirim ke Abi teman-teman ya. Kalau enggak jangan paksa. Kakak Golda tidur ya? Kakak? Astaga. Hah? Wah, tidur kakaknya. Sisa yang nomor berapa Bi yang belum tidur Bi? Yang umur 8 tahun. Makasih loh Bang Batara. Teman-teman yang punya berkat boleh disiram-siram ke Abi ya teman-teman ya. Enggak usah, ada yang sudah siram-siraman, nanti basah sayang. Enggak apa-apa Bi.
Jangan main siram-siram, nanti basah aku. Nanti nyanyinya basah, basah, basah hati ini. Nggak apa-apa. Memang Abi, Tuhan tahu Abi itu kuat, makanya Abi nggak sendiri. Ya. Makasih ya teman-teman yang sudah berbagi sama Abi, teman-teman ya. Nanti malam coba lagi Bi, nanti di live-nya Yuli, Bi, nanti Yuli ajak teman-teman untuk support Abi penuh. Mana anak-anak Bi? Nanti. Bang Batara sama teman-teman yang lain, makasih. Yoi, teman-teman, jangan kalian lihat Abi saat bercanda aja, mana kalian tahu isi hatinya Abi. Wah, di luar aja yang terang. Halo sayang. Ada susu, ada orange. Waduh, terima Ada kasih. es krim. Es krim. Terima kasih, Opung. Es krim. Orange juice. Oh, dipakai baju, ampun deh. Opung bisa aja ini opa ini, aduh. Oh, roti. Waduh, terima kasih. Anak-anak paling cepat kalau masak telur tiap hari. Pacar, ini telur segini. Amin, makasih berkatnya. Aduh. Coba. Iya. Halo cantik. Halo sayang. Kakak Yuli. Nggak boleh begitu. Hah? Muka itu yang benar. Kalau ini, halo. Halo. Ini mirip banget sama maminya yang ini. Iya. Tuh ada telur. Ada telur ini tadi 2 hari di mobil, matang di mobil. Nah teman-teman, typingannya jangan yang aneh-aneh teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Teman-teman kalau punya berlekat berlebih boleh dikirim ke Abi ya teman-teman. Halo cantik. Apa? Ampun deh. Kenapa ini nggak buka? Mari. Itu yang pakai baju oranye umur berapa Bi? Umur 6 tahun, 28 Mei kemarin, mamanya nelpon sambil nangis, selamat ulang tahun ya, katanya. Ye, topi lo. Topi loh. Mau minum ini? Apa sampai jatuh gelasnya? Terima kasih Opung. Sudah ngasih mangga. Ada yang sudah dikupas. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ini hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Abi tadi kasih alamat kepada Opa Taroreh ini. Saya kira mau datang besok-besok. Oh, Opa Tarore orang Tumohon dang, orang Tumohon Opa ya. Asli Tralete Tomohon. Nah, salam Opa. Wah, orang Tumohon dang. Dari mana? Saya dari Jakarta. Tapi ada teman saya Varga Tarore di Jakarta sini, teman pendeta. Yang istrinya Tarore. Enggak, dia Tarore, tapi istrinya orang Batak. Oh, ada juga di Sentul Bogor. Itu pendeta istrinya Tarore, yang juara karate. Oh, kalau ini cowoknya Opung cowoknya yang ini Tarore. Oh, cowoknya Tarore. Terima kasih ya Opa Tarore sudah bantu Abi. Semoga berkatnya Opa berlimpah, diberkati selalu kesehatannya Opung. Ya, di daerah mana Jakarta? Di daerah Jakarta Selatan Opung. Nggak boleh Jakarta Selatan, nggak boleh disebut nama tempatnya. Kayaknya kakak saya di Jakarta Selatan. Baik Opung, nanti boleh Opung. GKI Jakarta Selatan. Ah, baik Opung. Kayaknya majelis gereja di situ. Kayaknya. Ya. Dipanggilnya Opung langsung akrab juga.
Halo cantik. Oh, ini ada ini. Wah, Opung. Wah, Opung, makasih banyak Opung. Semoga Buat keju, ini keju buat roti. Ah. Ini keju buat campur di roti. Oh iya. cantik-cantik anaknya Abi loh. Wah, dapat baju Ini dari Opung loh. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Yang ini yang nomor 3. Opung, terima kasih ya. Buat campur dengan roti. Oh gitu. Anak. Iya. Ini sudah libur, sudah 3 hari ini, 4 hari dengan ini. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari sudah libur. Libur sekolah ya, Bi ya? Libur sampai 2 bulan di sini libur sekolahnya. Wah, abis semangat deh, Bi. 2 bulan ngurusin anak-anak, Bi. Oh, Tuhan Yesus. Ada aja dari kemarin tuh ibu-ibu yang datang itu setiap hari doa, kemudian Abi sudah bilang gereja Murtadin tahun ini sudah harus bergerak gitu, harus memulai. Opa, terima kasih. Sama-sama. Aduh, Ukurannya berapa nih? iya nggak apa-apa. Timbe aja. Nih. Tahu ada berapa pasang itu gak tahu deh. Opa rumahnya jauh ya, Bi? Nggak tahu. Dekat rumahnya di sini. Dekat Edis. Kalau Edis ke kanan, Opa ini ke kiri katanya. Kalau Abi di tengah. Iya dekat. Jalan tengah, Jalan tengah. Jalan tengah ya, Opa. Iya, teman-teman, disupport ya. Follow Abi, nanti kalau Abi live, kalian mampir ke live-nya Abi. Itu dia. Yang nomor 1. Oh, lagi gitu. Ini nomor 3, ini nomor 3 dan nomor 2. Iya, oke, kita duduk di mana? Abi gini, Abi jangan live dulu, Abi turun dulu atau Abi Parkun aja dulu, parkun. Ya. Parkun ya. Bisukan ya, Bi, bisukan. Ya. Teman-teman, itu ya teman-teman ya, tolong banget kalau Abi lagi nge-live, kalian support Abi, teman-teman ya. Support. Ya. Support Abi. Yang punya berkat berlebih, bagikan ke Abi, teman-teman ya. Abi usia 62 tahun, mengurusi anak-anaknya sendiri. Saya nggak tahu, itu urusan keluarga, saya nggak mau ikut campur. Tetapi keadaan saat ini Abi kan sedang mengurus 3 anak perempuannya. Jadi teman-teman kalau memang hatinya tergerak, mari support Abi, teman-teman ya. Tetap semangat ya kawan-kawan ya. Sebenarnya masih banyak yang harus kita urus, teman-teman. Jadi kalau ada apologet yang kelahi, itu udahlah, tinggalkan saja. Saya bilang begitu ya. Semua apologet itu punya pergumulan pribadi kok, tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen itu mensupport atau mendukung, ya. Yang Tuhan mau itu kita sama-sama anak Tuhan itu mendukung satu sama yang lain. Ya, kalian mau hina masa lalunya, ndak usah hina-hina masa lalu orang. Ngapain hina-hina masa lalu orang? Saulus aja dulu parah banget kok. Ya. Saulus aja dulu parah banget. Kalian tahu cerita tentang Saulus sebelum dia menjadi Paulus? Bagaimana itu masalah kelamnya si Saulus itu? Saulus tuh bagaimana masa lalunya dia? Apa ndak kelam? Kelam sekali. Tapi karena perjumpaannya dia bersama Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang baik. Iya betul Bang Ambor. Nah, makanya kalau kalian lihat ada yang udah skip aja, kayak kemarin malam itu. Orang selama ini kan nuduh Bang Edis yang ngambil duitnya AB atau apa, aku nggak tahu karena memang aku nggak tahu teman-teman. Aku kenal AB itu baru-baru aja gitu teman-teman. Jadi kan akhirnya dibukakan itu kan, Tuhan sikapkan semuanya. Bahwa makasih Kak Bri ya, terima kasih sudah menabur ya. Ya, selamat pagi lagi, udah semakin banyak yang hadir. Ya. Seperti kesepakatan, kita akan mulai presentasi baru 2 orang Pak Didi dan Bel yang sudah presentasi, dan nanti Kak Pena, Kak Tesi dan Kak Ibri. Apakah ada yang punya jadwal tertentu sehingga perlu duluan saya
Yuli S1 Teologia kah? Doakan. Sementara sekarang sedang sekolah S1 Teologia. Teman-teman ya, saya minta tolong disupport doanya saja. Kenapa? Kalau kalian dengar ya, ini kemarin aku tuh dikirimin sama orang mengenai aku tahu ini RX King ini agama jungkir balik, teman-teman. Ini penghujat, aku baru ingat. Ini RX King ini aku baru tahu ini penghujat ini, teman-teman, yang suka gedebak-gedebuk 1 hari 5 kali. Banget teman-teman, aku izin pamit ya. Nanti teman-teman, masih ada teman-teman yang mau siram-siram lagi sama Abi nih? Masih ada lagi yang mau berbagi sama Abi? Kalau tidak ada, enggak apa-apa, nanti mungkin agak sorean lah, karena Abi masih ada tamu juga ya. Nanti kita support Abi penuh supaya ya walaupun ya gimana pun lah ya, aku nggak bisa ngomong teman-teman. Aku tuh waktu Abi cerita pertama kali, karena jujur orang yang pertama kali mendengar cerita Abi tuh saya yang ditelepon sama Abi, dan Abi bilang jangan pernah cerita sama siapa-siapa ya. Oke teman-teman, saya izin pamit dulu teman-teman, kebetulan saya ada kuliah ya. Nanti saya live. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. God bless you. Nah, teman-teman, itu aja video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana berita tentang Saifuddin Ibrahim di media sosial seliweran bahwa Saifuddin Ibrahim sekarang sudah kena azab Allah dan keluarganya hancur berantakan. Saifuddin Ibrahim lumpuh total setelah hujat Islam, setelah hina istri Rasul dan lain sebagainya. Mereka memberitakan dan memframing terkait dengan apa yang tentang kehidupan Saifuddin Ibrahim. Saya melihat kehidupan Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat memang sungguh luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam video tadi ya, memang benar istrinya sudah pulang ke Indonesia. Bahkan di dalam cerita itu Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa istrinya pergi ke Indonesia tanpa memberikan informasi atau pamit kepada Saifuddin Ibrahim. Tapi pertanyaannya, apakah Saifuddin Ibrahim marah-marah dan lain sebagainya atau ngeyel lain? Tidak. Dan ia bersedia dan juga bertanggung jawab terhadap anaknya yang 3 itu ya. Ketiga putrinya itu Saifuddin Ibrahim, ia bercerita bahwa ia akan bertanggung jawab dan memelihara terus, memberikan yang terbaik terhadap ketiga putrinya, kedati pun istrinya sudah ke Indonesia. Dan di dalam kesaksian itu juga ya, saya melihat keluarga Saifuddin Ibrahim berlimpah ya. Di dalam video itu ya, saya melihat bahwa ada orang yang memberikan bantuan makanan dan minuman, bahkan es krim untuk anak-anak itu. Ya, itu karena pemeliharaan Tuhan. Jadi sangat salah kalau orang-orang ini memberikan informasi, memframing dan juga mengkoreng-koreng terkait dengan Saifuddin Ibrahim, bahwa Saifuddin Ibrahim setelah masuk Kristen percaya Yesus hidupnya berantakan dan lain sebagainya. Saifuddin Ibrahim lumpuh total dan lain sebagainya. Bahkan mereka memberitakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu sudah meninggal, sudah. Ini orang-orang waras atau orang-orang setengah waras ya. Ya, saya lihat orang ini tadi orang yang berpeci ya, orangnya waras tapi pemberitaannya kok sepertinya tidak waras. Ini kan kocak teman-teman ya. Ya, saya tahu karena mereka itu sudah menaruh hate sangat-sangat besar di hati mereka ketika Saifuddin Ibrahim itu percaya Yesus Kristus, lalu ia membongkar semua melalui pernyataannya yang 300 ayat itu. Dia dijadikan tersangka sebagai penistaan agama lagi, sehingga apa yang terjadi, dia jadi buron di Amerika Serikat. Tapi di Amerika Serikat tidak ada yang namanya penista agama, bebas kok di sana. Jadi akhirnya teman-teman yang ada di Amerika Serikat sekarang itu ada Edis TV, ada siapa itu, Saifuddin Ibrahim, Pauzang, dan lagi beberapa apologet di sana yang tinggal di luar negeri, supaya mereka bebas berbicara, bebas mengcounter, bebas meluruskan kalau ada tuduhan-tuduhan terkait dengan iman kekristenan. Kalau di Indonesia kita membalas dan mengcounter mereka, nanti hati-hati, kau akan dijadikan tersangka sebagai penista agama. Tetapi kalau di pihak mereka bisa bebas berkoar-koar, kain nama, Zuma, Doditan, dan Irina Handono, Ustaz Abdul Somad, dan banyak lagi ya yang menghujat kekristenan. Mereka bebas
Mengapa? Karena bagi mereka itu adalah sebuah dakwah. Ya, itulah negara Konwa ini. Dah, bagaimana tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara, komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.